Tiga. Ternyata benar ya Pak, dia akan kabur begitu saja setelah kau mengungkapnya. Tiga. Iya, tahu sikapmu itu yang menyebalkan dan selalu menahan diri. Tapi kuakui kemampuanmu menangkap kasus ini sangat hebat. Tiga. Ya, aku tahu kau selalu menyebutkan hal itu. Pokoknya segera kita bawa kasus ini ke kantor untuk diperiksa segera. Kenapa Bapak ini tidak ikut duduk, Pak? Baiklah Pak kalau begitu. Maksud Bapak apa? Saya rasa saya sudah memberikan keterangan yang jelas. Tapi bukankah pintunya terkunci dari dalam, Pak? Tapi bukannya pintunya terkunci dari dalam, Pak? Bagaimana mungkin saya keluar kalau keadaannya seperti itu, Pak? Ya, memang segitu saja. Untuk informasi tambahan nanti aku akan bertanya pada kuliah. Biarkan aku saja Jal yang menemui mereka untuk bertanya. Lalu apakah rumah mereka jauh? Ya, cukup jauh sih karena mereka dari tempat SMA. Ya, jadi di luar kota. Tidak apa-apa. Ada hal yang aku pikirkan. Jadi aku ingin menanyakan mereka secara langsung. Baiklah, nanti kita akan diskusikan kembali. Oke, aku tunggu malam ini ya. Baik. Oke. Tiga. Ya Pak, mau bagaimana lagi? Saya memegang role penting dalam tim saya. Apalagi sebentar lagi tim kami akan mengikuti perlombaan. Tiga. Ya Pak, tidak masalah. Bagaimana kalau kita lakukan integrasinya di ruang tamu kosan tempat integrasi sebelumnya? Karena di kamar saya sempit dan berantakan, nanti Bapak tidak nyaman. Enggak. Ya, memang saya mengenal korban, tapi hanya sebatas tetangga yang saling bertegur sapa saat berpapasan. Pernah juga kami membahas soal pertandingan basket NBA. Ternyata dia suka basket juga loh. Kapan? Itu sudah cukup lama kayaknya. Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Saat malam saya bekerja pabrik dan saat siang dia kuliah. Jadi kami jarang ngobrol. Ya benar, memang semalam saat kejadian saya berada di pabrik. Saya diberi shift malam untuk minggu ini. Saya bekerja dari pukul 7 hingga pukul 5 pagi. Jelas banyak saksi. Absen harian saya juga ada tentunya. Saya bisa memberikan nomor handphone bos saya atau rekan kerja saya bila Bapak ingin memastikan. Begitu ya. Baik, untuk sekarang tidak perlu ya. Baiklah. Ya seperti biasa, pada hari kejadian pun saya kesini hanya sesekali untuk memastikan kondisi di sini. Dan bila ada panggilan dari penghuni kos yang lain yang mengharuskan saya untuk datang. Pada malam kejadian saya berada di mana? Saya kebetulan sedang rapat bersama ibu-ibu PKK. Karena malam itu jadwal rapat untuk ibu-ibu PKK. Saksi tentu banyak. Saya berkumpul dengan ibu PKK yang lain. Saya akan tuliskan nanti siapa saja yang bisa Bapak tanyai mengenai alibi saya ini jika Bapak itu perlu. Saksi tentu banyak. Saya berkumpul bersama ibu-ibu PKK yang lain. Saya akan tuliskan nanti siapa saja yang bisa Bapak tanya mengenai alibi saya bila Bapak perlu. Ya Pak, bukan masalah. Ya sesuai yang Bapak lihat, kosan ini punya CCTV, tapi hanya di depan gerbang untuk memantau siapa saja yang keluar masuk kosan ini. Di sekelilingnya, awalnya saya pikir tidak memerlukannya
karena pagarnya sudah cukup tinggi dan susah untuk dilewatin juga karena atasnya kan sudah dipasang kawat berduri gitu. Baik Pak, saya akan jadikan pelajaran. Segera saya pasang CCTV untuk kedepannya. Benar, ketika kami datang kondisi kosan memang sepi. Kami tidak tahu karena penghuni lain sudah tidur atau belum. Ya bukan cuma kami berdua sih, kami juga pergi bersama 3 orang teman sekelas kami yang lainnya. Setelah pulang, kami berdua bermain game hingga pukul 2 pagi. Mendengar hal yang mencurigakan, saya hanya mendengar suara jendela kamar lain dipukul-pukul tapi tidak begitu menghiraukannya karena mungkin jendelanya macet ketika hendak ditutup. Ya, saya yakin itu suara jendela ditutup. Ketika kami datang, ya saya tidak begitu memperhatikan sekitar. Mungkin ketika kami datang, memang terbuka makanya terdengar suara jendela tertutup. Pukul berapa ya? Saat itu saya dan teman saya tidak begitu memperhatikan jam karena ya sedang asik bermain game. Menghitung dari match yang sedang kami mainkan, mungkin ya sekitar pukul 12. Saya tidak begitu mengenal korban. Selain kami berbeda jurusan, kami hampir tidak pernah bertegur sapa, bahkan di lingkungan kos ini sama halnya dengan teman saya. Gak cukup kah? Saya kira akan memakan waktu lebih lama. Baiklah, saya akan keluar dan memanggilkan teman saya. Gak pakai tempat gak sih? Gak usah manggil temannya, kan gak ada ceritanya di sini. Sudah cukup. Saya kira akan memakan waktu lebih lama. Baiklah, kalau begitu saya akan keluar. Maaf Pak, sebenarnya saya tidak bisa bicara banyak karena tenggorokan saya sedang sakit 3 hari belakangan ini. Nama saya Iman. Ya Pak, saya kenal dengan Dimas. Saya kenal dia 1 tahun belakangan ini. Namun karena perkuliahan saya dilakukan secara online, kami belum terlalu mengenal lebih dekat akhir-akhir ini. Nama saya Iman. Ya Pak, saya kenal Dimas. Kami satu kelas di kampus, namun karena perkuliahan saya dilakukan perkuliahan kami, aduh anjing lupa nanti tuh. Maaf Pak, sebelumnya saya tidak bisa bicara panjang lebar karena tenggorokan saya sedang sakit 3 hari belakangan ini. Nama saya Iman. Ya, saya mengenal Dimas, dia teman sekelas saya di kampus. Saya sudah mengenal dia 1 tahun lalu, namun karena perkuliahan kami dilakukan secara online tahun pertama, kami belum saling mengenal. Dari mana Bapak tahu kalau semalam saya dan Dimas keluar? Oh iya, di depan gerbang ada CCTV untuk memantau orang keluar masuk. Dari mana Bapak tahu saya semalam habis keluar bersama Dimas? Oh iya, saya lupa. Di depan gerbang ada CCTV yang memantau orang keluar masuk. Ya memang sekitar pukul 7 maaf, sekitar pukul 7 kami keluar bersama membeli makan di depan. Namun anjir lupa. Ya memang sekitar pukul 7 maaf, sekitar pukul 7 kami keluar untuk membeli makan di depan. Kami makan di tempat, jadi kurang lebih kami kembali sekitar 30 menit setelah kami keluar. Ya, saya langsung kembali ke kamar ketika sudah makan. Tidak, saya punya alibi yang jelas. Tiap jam 8 malam, saya selalu bermain game bersama teman online saya. Apalagi kalau besoknya libur, saya pasti bermain hingga larut malam. Ya memang saya sedang sakit, tapi hanya tenggorokan saja yang bermasalah. Badan saya seluruhnya fit. Saya tidak istirahat karena berencana ikut pertandingan game bersama tim saya.
Kami juga melakukan video call menggunakan Discord saat bermain game. Tapi saya tidak stop aja. Saya tidak istirahat karena berencana ikut pertandingan game online bersama tim saya. Kami juga melakukan video call menggunakan Discord saat bermain game. Tapi saya tidak ikut bicara dulu beberapa waktu ini karena tenggorokan saya masih sakit. Terlepas. Tidak apa-apa, saya paham. Tanya saja apa yang perlu ditanyakan. Suara jendela tertutup. Maaf Pak, saya tidak mendengar karena ketika saya bermain game saya selalu menggunakan headphone. Dimas itu orang yang cukup komunikatif. Dia dekat hampir dengan seluruh teman di kelas. Kalau di luar kelas saya tidak tahu Pak. Tidak Pak, dia tidak pernah membicarakan soal asmara atau hal semacam itu. Bapak ingin berbicara langsung dengan teman kelas saya. Baik Pak, nanti saya akan tuliskan nama dan alamat teman-teman saya. Tetapi beberapa yang sangat dekat dengan Dimas saja ya Pak. Memang ada, saya rasa selain saya sendiri ada perempuan bernama Dina dan satu lagi Alex. Mereka lah yang paling dekat dengan Dimas selama ini. Teman tim saya. Baik Pak, untuk berjaga-jaga saja. Baiklah, nanti tuliskan. Aku salah aja. Baik Pak. Hati apa ya? Teman tim saya. Bapak ingin menanyai mereka juga. Oh, untuk berjaga-jaga saja. Baiklah, nanti saya akan tuliskan saja Pak. Ya, karena saya cukup sering mengobrol dengan anak itu, dia mahasiswa yang cukup pintar, jadi saya rasa saya cukup mengenalnya. Mungkin karena dia seorang pelajar dan saya seorang guru, jadi kami cukup cocok saat mengobrol. Tidak, dia tidak pernah membahas tentang kehidupan sekolah maupun kisah cintanya kepada saya. Hanya sebatas obrolan ringan saja. Di malam kejadian, saya pulang dari kafe sekitar pukul 8 dan saya langsung tidur. Saya melakukan apa saat di kafe? Hanya mengerjakan pekerjaan yang belum sempat saya selesaikan di sekolah. Saya suntuk berada di kosan terus menerus. Jadi saya keluar sekali sekedar untuk nongkrong atau sekedar berkeliling jalan-jalan malam. Ya, memang saya rasa alibi saya lemah atau sekedar berkeliling-keliling. Mati awenya. Ya, memang saya rasa alibi saya lemah sekali karena tidak mempunyai saksi atau apapun. Tapi saya harap bapak-bapak dari kepolisian tidak salah tangkap kepada saya. Ya, saya tidak memiliki motif apapun untuk membunuh korban. Saya rasa saya tidak mendengarnya. Saya juga sudah bilang, saat saya pulang, saya langsung tidur sampai pagi. Baik Pak, kalau memang ada yang bisa Baik Pak, kalau memang ada yang bisa saya bantu lagi, mohon panggil saya saja. Ya memang segitu saja. Untuk informasi tambahan nanti aku akan bertanya kepada kuliah. Biarkan aku saja Jal yang menemui mereka untuk bertanya. Lalu apakah rumah mereka jauh? Ya cukup jauh sih karena mereka dari tempat SMA ya, jadi di luar kota. Tidak apa-apa. Ada hal yang aku pikirkan. Jadi aku ingin menanyakan mereka secara langsung. Baiklah, nanti kita akan diskusikan kembali. Oke, aku tunggu malam ini ya. Baik. Oke. Ya Pak, mau bagaimana lagi? Saya memegang penting dalam tim saya Pak. Apalagi sebentar lagi tim saya akan mengikuti perlombaan. Kak.
Halo? Ada apa Zal? Kamu menelponku pagi-pagi begini? Kamu tahu nggak ini hari liburku? Apa tidak bisa tidak mengganggu di hari liburku begini? Aku semalaman habis main game tau, lelah. Loh, memangnya tidak ada orang yang masuk di kantor sehingga kau harus memanggilku di hari liburku begini? Wah tidak. Loh, wah dia memutus teleponku. Kenapa begitu ya? Ada apa yang terjadi? Maaf kak, bukannya aku mau mengganggumu, tapi ada hal yang harus dijelaskan kau datang ke sini. Nanti lokasinya aku kirim lewat chat. Udah belum? Belum. Yuk. Bukan begitu, tapi semua orang tahu ini kan keahlianmu. Buat saja menyuruhmu kan? Tenang saja, nanti bakal ada gantinya. Ya, silakan datang. Selamat malam, Naiman. Loh, kamu baru kehilangan temanmu, tapi masih bisa bermain game. Kamu santai sekali ya, bos. Enggak. Oh begitu ya. Wah pasti berat ya. Bisa kita ngobrol sebentar di luar, Pus? Enggak. Baiklah. Kurasa kita bisa ngobrol lebih santai di sana. Mari kita ke sana. Ayo. 3. Ya Pak, mau bagaimana lagi, saya memegang role penting dalam tim saya. Apalagi sebentar lagi tim kami akan mengikuti perlombaan. 3. Iya Pak, tidak masalah. Bagaimana kalau kita lakukan integrasinya di ruang tamu kosan tempat integrasi sebelumnya? Karena di kamar saya sempit dan berantakan, nanti Bapak tidak nyaman. Ya, memang segitu saja. Untuk informasi tambahan nanti aku akan bertanya pada kuliah. Biarkan aku saja Jal yang menemui mereka untuk bertanya. Lalu apakah rumah mereka jauh? Ya, cukup jauh sih karena mereka dari tempat SMA. Ya, jadi di luar kota. Tidak apa-apa. Ada hal yang aku pikirkan. Jadi aku ingin menanyakan mereka secara langsung. Baiklah, nanti kita akan diskusikan kembali. Oke, aku tunggu malam ini ya. Baik. Oke. 3. Tiga. 1, 2, 3. Apanya? Astaga, kau ini baru saja aku datang sudah membahas topik utama. Ya sudahlah, ini flash disk berisi tentang integrasiku dengan kamar kos. Ya, video ada di file utama. 3. Bagaimana Zal? Di kasusnya ada perkembangan informasi tentang kasus. Lalu ada rekaman CCTV atau tidak? Dan bagaimana hasil interogasi dengan para tetangga korban? Oke baik, akan aku periksa flash di sini dengan baik. 3. Bagaimana? Apanya? Gaga, mungkin kamu sudah mengiranya, tapi akan kujelaskan lebih lanjut. Sekitar tadi malam, ada pembunuhan di kosan ini. Ya, memang aku sudah mengiranya saat kau bilang bahwa kasus ini adalah keahlianku. Aku memang sudah menyelesaikan banyak kasus pembunuhan kan di kota ini sejak dulu.
bukan waktu yang untuk sombong jangan buat. Hahaha, maaf, bukan maksudku begitu. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini sampai aku datang? Coba ceritakan dari awal sampai detik ini, apa saja yang sudah kalian dapat? Ya, memang itu maksudku. Pertama, aku jelaskan dulu dari kondisi kosan ini sebelum masuk ke kasus pembunuhannya. Kosan ini baru diresmikan bulan lalu, terdiri dari 10 kamar yang posisinya saling berhadapan satu sama lain, dikelilingi oleh tembok setinggi 3 meter dengan kawat berduri di atasnya. Hanya ada satu jalan untuk masuk, yaitu lewat gerbang depan. 10 kamar yang ada di sini baru terisi oleh 5 orang, di mana 4 kamar yang berbeda termasuk si korban. Kamar 1 dihuni oleh 2 sejoli yang berkuliah di kampus yang sama tak jauh dari sini. Kamar 2 dihuni oleh seorang pekerja pabrik suatu produk makanan di pabrik berlokasi sekitar 3 meter dari sini. Kamar 3 dihuni oleh si korban sendiri yang dimana merupakan seorang mahasiswa di kampus yang sama dengan penghuni kamar 1 tapi berbeda jurusan. Kamar 4 dihuni oleh seorang guru honorer yang mengajar di SMP Negeri 9. Lalu yang terakhir ada kamar 5 yang dihuni oleh teman sekelas korban. Kamar mereka semua berada di suatu barisan yang sama karena kamar di barisan sana lebih murah karena sedikit lebih sempit dan tidak ada fasilitas AC-nya. Pemilik kosnya sendiri tinggal di rumahnya yang berjarak 100 meter dari sini. Dia hanya datang ke sini di sore hari seusai pulang dari pekerjaannya yang merupakan seorang PNS di kantor pendidikan kota ini. Kurang lebih seperti itulah kondisi lingkungan di sini. Lalu bagaimana kondisi jasad korban? Siapa yang menemukan jasadnya? Bagaimana kondisi kamarnya? Apakah para tetangga sudah dimintai keterangan? Yang menemukan jasad korban merupakan teman dekatnya dari kecil yang diberi kunci cadangan oleh korban karena memang dia sering datang dan menginap di sini. Dia berkuliah di kampus yang berbeda yang letaknya cukup jauh tapi tetap di dalam wilayah kota ini. Dia bilang dia dipercaya untuk megang kunci karena dia sudah seperti saudara korban. Bahkan korban juga memiliki kunci cadangan. Kos miliknya dia kemari untuk mengajaknya menonton film hari ini yang sudah dijadwalkan. Sebelumnya jam 7 dia sampai di kamar korban, tapi korban tidak nyaut ketika dipanggil. Ditelepon pun tidak diangkat, padahal suara HP-nya berdering terdengar jelas. Masa yang janggal, temannya masuk dengan kunci cadangan yang dia pegang dan menemukan korban tergeletak dengan kabel putih di lehernya. Kondisi sekarang dalam posisi terlentang dengan leher yang terikat oleh kabel terminal listrik. Perkiraan dia dibunuh sekitar pukul 1 malam. Aku meminta mereka untuk tidak memindahkan dulu jasad korban karena ku ingin kau melihatnya sendiri secara langsung. Kondisi kamarnya cukup rapi, hanya berantakan di bagian meja bukunya berserakan dan kursinya terjatuh. Jendelanya terkunci, pintunya pun terkunci dari dalam. Kuncinya pun masih tergantung di lubang. Dugaan saat ini korban dibunuh saat belajar. Korban sempat berontak tapi tidak bisa melawan mayat karena dia diledak leher oleh kabel di belakang dan listrik ditarik ke arah belakang. Begitu ya? Kalau begitu aku akan pergi melihatnya sendiri sekarang. Setelah kulihat, serahkan jasadnya ke bagian forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Dan jangan lupa hubungi keluarga korban. Tanpa kau suruh pun aku bermaksud untuk melakukannya. Iya. Habis ini temui aku di kantor. Aku ingin membahasnya lebih lanjut sebelum melaporkannya ke atasan. Iya bos, nanti aku akan melakukannya. Enak, Yuk, nggak apa-apa. Ulang. 1, 2, 3. udah enak, mari kita bicara di sana. Baik ya. Ayo ke sana. Enggak. Dua, tiga.